tentang 3 pemain diaspora Indonesia yang baru saja mengambil sumpah warga negara Indonesia dan telah menjadi warga negara Indonesia, sehingga dalam waktu dekat ini mereka bisa menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia yang akan bertanding. Jadi dengan bergabungnya tambahan 3 pemain diaspora, berarti ada sekitar 17 atau 18 pemain diaspora Indonesia yang menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Artinya jelas bahwa sekarang timnas Indonesia sudah punya yang namanya kedalaman skuad. Satu ya, naturalisasi itu ada 2. Ada naturalisasi biasa, ada naturalisasi istimewa. Yang kita lakukan terhadap 2 pemain yang kemarin, yang di Komisi 3 itu adalah naturalisasi istimewa. Kenapa kita lakukan naturalisasi istimewa? Karena memang kita punya cita-cita untuk menjadikan tim nasional Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia. Ini programnya Presiden. Karena itu kita melakukan gerakan cepat atas permintaan teman-teman dari PSSI. Ya. Nah, karena itu sekali lagi bahwa terkait dengan soal keberadaan paspor seperti kan sudah dijawab oleh Dirjen Imigrasi. Sudah clear ya pernyataan Dirjen Imigrasi. PSSI daftarkan 3 pemain naturalisasi baru pada Agustus. PSSI akan mendaftarkan 3 pemain naturalisasi baru ke pemerintah setelah ada dokumen resmi dan pendukung dari pemain yang bersangkutan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena itu PSSI belum bersedia membeberkan nama pemain yang akan dinaturalisasi. Kami sedang menunggu surat-surat dari 2 pemain ini. Saya belum dapat surat-suratnya, karena dalam naturalisasi ini harus hati-hati. Kami tak mau halalkan segala cara, kata Erick. Jadi kami harapkan prosesnya bersama Mauro Zelstra. Kami akan daftarkan Agustus. Mudah-mudahan kita dapat kemudahan. Kami akan menghadap ke Presiden minggu depan. Sejauh ini baru dokumen Zelstra yang sudah diproses. Dokumen naturalisasi pemain 21 tahun ini sudah diberikan Kemenpora ke Kemenkum dan tinggal dibahas di DPR RI. Dengan masuknya dokumen Zelstra dan akan diajukan dokumen 2 pemain baru, ketiganya diharapkan bisa membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 lawan yang akan dihadapi Garuda pada fase keempat kualifikasi ini adalah Arab Saudi dan Irak. Laga ini akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City pada 8 dan tanggal 11 Oktober tahun 2025. Meski belum bersedia memberikan bocoran nama pemain yang akan dinaturalisasi, pemain tersebut dijamin punya kualitas. Dalam hal ini PSSI tak asal menaturalisasi pemain. Kalau perkara grade A dan B, itu sesuai dengan talent pool-nya saja. Hal-hal seperti ini memang pemain dan pelatih yang kita mesti sadar diri. Satu pemain memilih sebuah negara karena ranking. Pemain yang memilih kita, patut kita syukuri jika yang kita dapat sudah baik. Kalau mau lebih tinggi, ya rankingnya kita harus 50 dulu, kita sekarang kan baru 118, ujar Erick. Sebelumnya ada daftar nama calon pemain naturalisasi tambahan timnas Indonesia untuk persiapan babak keempat. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir melakukan langkah akselerasi dengan mendaratkan sejumlah pemain keturunan. Tak sembarangan, pemain-pemain berdarah Indonesia ini memiliki karir cemerlang di Eropa. Sejumlah pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, di era Erick Thohir adalah Jay Izes, Miss Hilgers, Kevin Dix hingga yang terbaru Emil Audero. Demi misi lolos Piala Dunia 2026 dan bersaing di Piala Asia 2027, tak sampai di situ usaha PSSI mendaratkan pemain keturunan tambahan. Info Garuda